yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Hadirin yang berbahagia, pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurun Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Bidang Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pula Kepala Bidang DAU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap panitia dan fasilitator, wabil khusus jaga saya para peserta bimbingan teknis BPIH Kloter yang kami banggakan. Sujud syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti tahapan pelaksanaan tugas pendidikan semua dalam rangka mendampingi jamaah di Kloter. Berkaitan dengan fintech BPIH Kloter, pada kegiatan ini kami laporkan kepada Bapak Kapandril. Yang pertama adalah dasar kegiatan, yaitu jika Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, kemudian jika Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan tahun 2022, surat dari Direktur Jenderal Negara Haji dan Umroh Kementerian Agama Indonesia tanggal 13 Mei tahun 2022 tentang bimbingan teknis BPIH Kloter Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan haji tahun 1443 Hijriah. Dalam kegiatan ini adalah fintech atau bimbingan teknis BPIH Kloter terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 1443 Hijriah atau 2022 Hijriah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyiapkan calon petugas BPIH Kloter yang mempunyai integritas profesional, berakhlakul karimah, sehingga dapat memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan tingkat kepuasan jamaah khususnya jamaah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Hijriah. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan mulai hari ini tanggal 23 Mei sampai insya Allah tanggal 20. Kemudian
43 orang kesehatan haji dokter, kemudian 43 orang kesehatan haji para hafiz, total 172 orang. Dan pada saat ini alhamdulillah 100% sudah hadir. Nah, seluruh kegiatan ini atau tidak ini insya Allah akan diisi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan Agama Republik Indonesia, Direktur Bina Haji, para Ketua Wilayah Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pusat Haji dan Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan. Sambutan dan Kepala Kantor Wilayah. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Mas Habib Maki. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Kepala Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk Saiful Rahmawan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, sahabat-sahabat saya semua, para fasilitator yang saya hormati, dan para petugas haji baik dari unsur Kementerian Agama maupun dari unsur Kementerian Kesehatan, semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan, di dalam rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencoba beristihad, konon pandeminya sudah melandai, tetapi belum selesai, dan harus ada simbol. Simbol melandainya itu saya buka masker. Simbol belum selesainya, yang lain tetap pakai masker. Kondisi yang sudah baik ini memungkinkan pada hari ini kita berada di tempat ini, tempat yang tidak biasa. Petugas kloter kok pelatihannya ada di hotel, itu nggak biasa. Karena kita akan berada di lapangan, kita akan banyak bertemu dengan persoalan, tapi ternyata karena memang jamaah hajinya juga makin hari makin sejahtera, pelayanannya makin baik, maka petugasnya juga dibiasakan untuk berada di tempat yang baik. Ini hanya kembali merefresh dari apa yang sudah kita terima pada tahun 2020 yang lalu. Kita masih sama-sama ketemu di 2000 pembekalan itu, dan kita ketemu lagi alhamdulillah. Sebagian nggak ketemu lagi, mudah-mudahan ketemu tahun depan. Kalau nggak depan ya depannya lagi. Maka saja ini kita bersyukur bersama. Jadi menjadi jamaah haji itu sudah satu kemuliaan yang harus disyukuri. Apalagi menjadi petugas pelayan. Satu kloter itu ada 355 orang yang harus kita layani. Dugaan saya itu kita dapat pahala ya 355 kali berhaji. Ini tenanan tapi ya, kalau melayaninya tenanan. Saya mengkonfirmasi di lingkungan Kementerian Agama bahwa Anda yang hari ini direkol, diundang lagi, kemudian dipanggil lagi untuk menjadi petugas adalah Anda yang punya prestasi terbaik. Bukan karena kenal dengan Kak Kanwil, apalagi kenal dengan Kabid. Kenal Kak Kanwil aja nggak katut, gitu. Apalagi hanya kenal Kabid. Gitu. Tapi bisa jadi justru karena Pak Kabid kita senior itu beliau petanya lebih bagus. Tapi saya pastikan bahwa ukurannya adalah ukur hasil tes kemarin. Ukurannya adalah hasil tes kemarin. Jadi kita memperhatikan hasil tesnya, pre tesnya, post tesnya, dari itu kemudian Anda diundang. Begitu juga saya tadi tanya pada Pak Kasubag di kesehatan, ini kira-kira gimana? Ini mereka yang selama ini memang memberikan kontribusi terbaik terhadap pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan haji. Jadi Anda penjenengan semua ini adalah orang-orang terbaik di lembaga, di institusi masing-masing. Ini baru boleh tepuk tangan kalau nanti dibuktikan bahwa Anda memang terbaik gitu. Jadi kalau belum sudah tepuk tangan itu ya. Maka kami berhusnudon, para pengambil keputusan berhusnudon karena ini sudah diambil dari orang-orang terbaik, maka akan berkinerja yang terbaik. Kira-kira sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, saya kasih jalan pintu keluar dari sana. Ya, jadi mari kita syukuri bersama. Dan bersyukur itu adalah mendayagunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di jalan yang ditentukan oleh Allah untuk mencari ridhonya Allah.
Bersyukur itu mendayagunakan kesempatan ini di jalan SOP yang sudah ditentukan untuk mencapai kesuksesan penyelenggaraan haji. Semua orientasinya udah. Kita ini tim yang harus jadi satu yang kompak. Bahkan kemudian nanti ketika kita sudah berada di kita sudah tidak ada lagi Jawa Tengah DIY, kalau sudah SOC embarkasi Solo di asrama haji Donuhudan yang nggak salah gitu ya. Jadi kita ini asramanya asrama haji Donuhudan, embarkasinya embarkasi Solo, kode penerbangannya SOC. Isinya Jawa Tengah dan DIY. Itu saja. Begitu nanti kita sudah berada di Saudi, sudah nggak ada lagi SOC, nggak ada lagi PDG, nggak ada lagi UPG dan sebagainya. Kita menjadi satu Indonesia. Tahun ini kita diberi kesempatan oleh Saudi memberangkatkan jamaah kira-kira 50% lah ya, 50%. Atau kalau kemudian saya melihat di Jawa Tengah itu 48%. Di SOC itu ulangi itu 48%. Jadi biasanya kita bisa berangkatkan lebih dari 34.000 jamaah. Kita berangkatkan kali ini 15.305 jamaah, termasuk di dalamnya petugas-petugas dari daerah, atau petugas ada PHD, ada KPI, AU, pembimbing. Di satu sisi, ini kesempatan kita menjadi lebih baik karena fasilitas-fasilitas yang digunakan relatif sama, jamaah yang menggunakan ini hanya separuhnya saja. Tetapi dalam kenyataannya nanti di asrama haji Donuhudan itu kita hanya bisa menggunakan separuh fasilitas karena separuh masih digunakan untuk rumah sakit darurat. Tapi tidak perlu risau rumah sakit darurat terkait dengan COVID. Tapi nggak usah risau karena rumah sakit itu sudah saya kira sejak Januari sudah nggak ada pasiennya. Atau bahkan mungkin sejak akhir tahun yang lalu sudah nggak ada pasiennya. Jadi tempat itu aman, tetapi karena COVID-nya belum selesai, rumah sakitnya belum ditutup. Kita nanti hanya akan pakai gedung Makkah saja, dan mungkin nanti sedikit yang kita menggunakan Madinah untuk hal-hal yang sifatnya gedung Madinah, untuk yang hal-hal yang sifatnya khusus. Nanti di Jarwal, kita nanti akan insya Allah akan nempati di Jarwal lagi. Yang 2019 berangkat? Nggak ada ya? Oh ada. Beruntung. Itu kita akan sebagaimana yang zonasi yang kemarin di Jarwal, kita nanti Bapak dan Ibu, kita akan terbagi di dalam 5 wilayah dan 5 sektor. Kita nanti akan ada di sektor 4. Sektor 4 itu ada di Jarwal. Jarwal itu hotelnya gede-gede dalam satu blok, satu komplek begitu ya, di Jarwal yang bisa menampung lebih dari 25.000 jamaah. Maka nanti untuk tahun ini, yang tahun lalu Jarwal itu hanya digunakan SOC saja, itu maka kita tahun ini Jarwal akan digunakan selain SOC ada PDG, ada BPN dan ada BDJ. Dari 13 embarkasi yang memberangkatkan jamaah haji tahun ini, itu 4 embarkasi nanti berada di Jarwal, yaitu SOC, BDG, BPN dan BDJ, yang insya Allah untuk kita nanti jamaah masuk tanggal 3 dan kita ikut jadwal yang secara nasional, dan secara nasional semuanya akan dimulai, bukan semuanya, titik-titik yang sudah siap itu akan dimulai penerbangan tanggal 4 Juni yang akan datang. Kalau melihat data yang ada di Jawa Tengah dan DIY, jamaah Jawa Tengah itu 13.776, pembimbing KPI HU ada 14, kemudian petugas daerahnya ada 78. Jumlahnya 13.868. Angkanya masih akan sedikit bergerak. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta jamaahnya 1427, pembimbing KPI HU 2 dan PHD-nya ada 8. Ini juga masih nanti akan sedikit bergerak-gerak. Mudah-mudahan sore ini atau hari ini nanti jumlahnya sudah cukup mantap. Jamaah ini adalah jamaah yang seharusnya sudah berangkat di tahun 2020. Namun karena pandemi, kita tahu bersama 2020 tidak ada pemberangkatan, bahkan kemudian Saudi juga, jadi kita mendahului waktu itu Saudi belum memutuskan,
Tapi saya mengira Saudi itu nunggu kita. Jadi kalau kita bilang nggak berangkat, mereka baru berani. Karena kalau mereka tiba-tiba memutuskan, ini dugaan saya. Mereka tiba-tiba memutuskan itu, nanti mereka takut dimarahi umat Islam sedunia gitu. Jadi kalau itu Indonesia yang kirim terbanyak aja nggak berangkat kok. Tapi yang terjadi 2020 seperti itu, 2021 seperti itu. Kemudian kita tahu kebijakan anggaran, kebijakan biaya BP, pelunasan bisa tetap disimpan di BPKH, kemudian nilai manfaatnya bisa digunakan, atau kemudian diambil dan apabila yang bersangkutan mau berangkat kemudian melunasi lagi. Yang biayanya ini untuk SOC itu sekitar 40.262.721 rupiah dari keseluruhan biaya. Kalau petugas daerah, teman-teman daerah itu 82.124.556,5 rupiah ya yang ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat semua, kita syukuri itu kondisinya semuanya sudah membaik, jamaahnya sudah siap, bahkan sudah sangat bersemangat. Tinggal kemudian kita mempersiapkan mental, mempersiapkan informasi, mempersiapkan data, dan mempersiapkan keterampilan untuk bagaimana bisa melayani jamaah kita dengan baik, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang baik, pembinaan yang baik, perlindungan yang baik. Dan dari apa yang sudah kita lakukan bersama itu, hajinya bisa berjalan dengan lancar, jamaah hajinya sehat, dan buah dari itu semua hajinya mabrur. Seringkali yang dibicarakan ketika pelaksanaan haji itu tentang kualitas fisik, kualitas materi. Misalnya kamarnya bagus atau tidak, airnya lancar atau tidak, listriknya bagaimana, AC-nya bagaimana, makannya bagaimana. Dan sesungguhnya yang tidak kalah penting dari itu semua adalah menentukan kesana itu bukan piknik. Jadi kalau kita hanya berorientasi di itunya saja, seolah-olah ya travelingnya saja yang benar. Tetapi tawafnya bagaimana, sa'inya bagaimana, wukufnya bagaimana, mabitnya bagaimana, ini bagian yang saya ingin juga menjadi perhatian kita semuanya, bukan hanya TPIH, tetapi kita semuanya untuk memperhatikan dengan seksama agar keberhasilan itu tidak hanya diukur cerita-cerita yang datang itu, tidak hanya cerita-cerita tentang fasilitas akomodasi dan konsumsi, tetapi juga kaitannya dengan ibadah. Dan bahkan juga jangan sebaliknya, cerita yang dibawa adalah ibadah yang kemudian justru yang tidak ideal. Jadi bagaimana para jamaah itu turah waktu kurang tunggu. Jadi mestinya wukuf itu bisa sampai maghrib gitu ya, tapi kalau sudah jam 2 siang, jam 3 gitu, kayaknya sudah turah waktu dan kemudian waktunya digunakan untuk foto-foto sana sini, merumpi sana sini. Bagian dari itu kita berharap ya bolehlah yang namanya, karena haji sesungguhnya ibadah yang tidak terlalu rumit begitu ya dari sisi kaifiahnya, tetapi tidak boleh itu kemudian menonjol dan seolah-olah kita para petugas itu tidak memberikan pendampingan yang baik. Maka saya nyuwun ini juga jadi perhatian kita semua. Di sisi petugas kesehatan, tentu awalnya semuanya dari sisi kesehatan, tetapi kondisi yang sekarang ini memungkinkan, saya tidak tahu data resminya, data fixnya, tetapi kalau saya membaca secara umum, ya insya Allah jamaah kita ini jauh lebih sehat, karena nggak ada yang tua. Yang ada adalah lansia muda, umur 60 sampai 65 tahun. Ini orang-orang yang masih sehat, dan mereka semua divaksin. Karena mereka divaksin, maka mereka orang sehat, karena yang nggak sehat vaksinnya ditunda. Jadi dugaan saya mereka cukup sehat, tinggal kemudian bagaimana kita jaga bersama kesehatan mereka ini untuk bisa melaksanakan dengan potensi kesehatan itu, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Begitu nanti kita ada di sana, karena kita akan bertemu bercampur dengan semua se-Indonesia, maka watak keindonesiaan harus muncul, watak keindonesiaan harus mengemuka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nggak boleh lagi ada orang mengutamakan daerahnya masing-masing. Tentu kita akan perhatian pada kloter kita masing-masing, pada daerah kita juga. Tetapi itu tidak sama, kemudian tidak berarti kemudian kita menyepelekan atau kemudian kita menganggap remeh yang terkait dengan kloter lain atau jamaah dari daerah lain. Keindonesiaan harus menguat di dalam pelayanan kita, dan ini menjadi awal kita ini jadi tim pelopor awal untuk menuju kesuksesan haji yang akan datang
yang kita belum bisa duga tahun 2023 nanti model hajinya akan seperti apa. Apakah pandeminya masih akan ada, atau nanti akan ada persoalan-persoalan baru, atau nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru dari Saudi. Keberhasilan tahun 2022 ini menentukan untuk keberlanjutan atau kelancaran dari proses haji tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menjaga itu semua, maka saya ingin mengajak saya dan kita semuanya untuk makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melaksanakan tugas, ya sebutlah saya mengistilahkan tugas suci. Hal-hal yang tidak baik, mulai dari kebiasaan, ucapan, rasa, perasaan, pikiran-pikiran yang mungkin kurang baik, tolong, ayo ini kita bersihkan segariskan. Setiap tahun kok ya ada saja ya persoalan-persoalan yang harusnya tidak terjadi terkait dengan moralitas yang menyangkut para petugas. Saya berharap ini hati-hati betul. Ini malunya nggak habis-habis kita. Kalau ada petugas yang kemudian harus kita nazurkan, harus kena sanksi, atau gagal di dalam pelayanan karena soal moralitas. Godaannya besar. Jadi kalau di sini kita ngusir setan itu ya cukup pakai ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau paling nggak baca ayat kursi udah cukup kalau di Indonesia. Tapi setannya sana itu kalau udah jualan waktu nggak mantap, jadi jualan waktu gitu. Maka kita harus lebih di sana lebih hati-hati lagi. Jauh dari suami, jauh dari istri itu godaan paling besar. Dan kalau ini terjadi ya pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Saya sudah ingatkan di Hotel Syariah Solo, mereka yang mengingatkan semua. Dan ini tidak jaga nama baik lembaga kementerian kita, jaga nama baik Republik Indonesia, jaga nama baik Jamaah Haji Indonesia, jaga nama baik negara kita tercinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat melakukan pelatihan, melaksanakan pelatihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan kita, bantu kesulitan-kesulitan kita, dan kita berhasil menjadi pelayan-pelayan tamu Allah, mengantarkan mereka semua lancar, selamat, sehat, dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Kamil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Ibu semua. Pak Kamil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Ibu semuanya, dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan teknis petugas penyelenggaraan ibadah haji BPIH Kota Embarkasi Solo saya nyatakan resmi dibuka. Kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني